Tapi coba misalkan ini adalah salah satu dari nasab yang bisa saya akses di internet ya. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin 10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab runtutan nasab seperti ini adalah 1 berbanding 1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1 berbanding 1 miliar. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Nah, udah. Nah, Fakih Mukadam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya itu di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,0000. Ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1 berbanding 1 miliar kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya, ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini, dan kemudian berlanjut setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 itu 1 berbanding 100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1 berbanding 100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan hari kelahiran, tahun kelahiran. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang, kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya, atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah, karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal 2 itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silakan statistik saya diuji, bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil, dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima karena kemungkinannya 1 berbanding 100 miliar, 1 berbanding sekian miliar, dan yang terakhir yang untuk jumlah generasi 1,2 berbanding 1 juta. Boleh. Yang dimaksud 78 itu apanya? Generasi. Perpindahan generasi. Iya, jumlahnya. Dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh, yang tadi itu misalkan 66, itu umur 30. Baik. Dan itu statistik internasional. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunannya 41. Ini Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 Karena dia simpul utama. Raja Jordan generasi ke 41.
Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Ahmad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi, beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya kan 42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi lah itu kalau gitu. Enggak, canda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke 40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 3837 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 3837. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Arifai Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap. Kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan tuh, perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik. Contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya ada contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau gak ada contohnya sama sekali kan biar berarti. Kita apresiasi Guru Gembul karena telah jantan hadir di Majelis Dialog RA. Mudah-mudahan beliau terfutuh hatinya dan bisa menerima kebenaran dari lawan dialognya. Ketika berpresentasi, Guru Gembul menyebutkan angka 25 tahun per generasi, artinya dalam 100 tahun ada 4 generasi. Inilah asumsi dasar yang dipakai Guru Gembul dalam statistiknya, hingga mendapat hitungan 78 generasi sejak masa kenabian. Dengan asumsi itu, lalu sekonyong-konyong dia mengkritisi jalur nasab HRS yang 38 generasi. Kami menyebutnya asumsi, karena itu bukan teori, dan yang bersangkutan sendiri tidak bisa menyebut satu contoh nasab manapun yang telah 78 generasi. Lalu dari mana dia bisa mengambil rata-rata 25 tahun per generasi? Setelah ditelusuri ternyata pengambilannya dari isok orang, dengan judul artikel, How Long is a Generation? Science provides an answer, Young Dichelis Ola Don Devine, CG, FNGS. Sedikit kutipan dari artikel tersebut, beberapa penelitian terkini oleh sosiolog demografi dan kelompok ahli genetika populasi serta antropolog biologi menunjukkan bahwa generasi garis keturunan laki-laki, dari ayah ke anak laki-laki, selalu lebih panjang secara rata-rata daripada generasi garis keturunan perempuan, dari ibu ke anak perempuan. Mereka juga menunjukkan bahwa keduanya lebih panjang daripada interval 25 tahun yang ditetapkan oleh kebijaksanaan konvensional untuk satu generasi. Generasi laki-laki setidaknya sepertiga lebih panjang, generasi perempuan mungkin lebih panjang setengahnya. Dari artikel tersebut kita dapat mengetahui dari mana angka 25 tahun yang digunakan oleh Guru Gembul sehingga menjadikan setiap 100 tahun menurunkan 4 generasi. Dan ternyata, angka tersebut ditetapkan oleh kebijaksanaan konvensional untuk satu generasi, tidaklah angka yang pasti untuk menetapkan interval per generasi. Arkeolog Kenneth Weiss menggunakan angka 27 tahun untuk per generasi. Sosiolog Nancy Howell dengan sampel anggota IKUNG saat ini, yang tinggal di Botswana dan Namibia, menggunakan angka 31 hingga 38 tahun untuk per generasi. Ahli genetika populasi Mark Tremblay dan Helene Vezina, dengan menggunakan sampel 100 silsilah Quebec yang meningkat dari 50 pasangan yang dipilih secara acak, yang menikah antara tahun 1899 dan 1974, menggunakan angka 35,0 tahun untuk generasi laki-laki, 28,7 tahun untuk generasi perempuan.
Antropolog biologi Agnar Helgason dan rekan-rekannya, dalam studi terakhir dari 3 studi tersebut dengan menggunakan basis data genetika DCOD Islandia, merekomendasikan penggunaan interval garis keturunan perempuan selama 30 tahun dan interval laki-laki selama 35 tahun per generasi. Sedangkan Don Devin, yang mencobanya dalam generasi dia sendiri untuk tahun 1700 hingga tahun 2000, dan hasilnya sangat mengejutkan. Untuk total 21 generasi garis keturunan laki-laki di antara 5 garis keturunan, interval rata-rata adalah 34 tahun per generasi. Untuk 19 generasi garis keturunan perempuan dari 4 garis keturunan, rata-ratanya adalah 29 tahun per generasi. Dan di akhir artikel penulis memberikan catatan penting yang perlu diperhatikan. Sifat ilmu fisika dan biologi adalah bahwa pemahaman yang ada selalu dapat berubah, seiring dengan semakin banyaknya data yang tersedia dan interpretasinya menjadi lebih pasti, seperti halnya kesimpulan silsilah tentang hubungan dapat berubah ketika bukti yang lebih baik ditemukan. Sementara itu, untuk mengonversi generasi menjadi tahun dan rentang tanggal yang mungkin, gunakan nilai untuk interval generasi yang didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia saat ini. Sekarang jika kita terima dulu asumsi guru gembul yang mengambil angka 25 tahun per generasi, sehingga memperoleh 78 generasi untuk keturunan Nabi Muhammad. Tahun Hijriah sekarang adalah tahun 1446, jika dikurangi usia Nabi Muhammad 63 tahun, hasilnya adalah 1383. Angka hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi 25, sebagaimana angka yang telah dipilih oleh guru gembul, dan hasilnya adalah 55 generasi. Lalu dari mana 78 generasi untuk keturunan Nabi Muhammad yang dihitung oleh guru gembul? Ternyata, si guru gembul memperkirakan Nabi lahir pada tahun 1 Masehi bukan tahun Hijriah. Mana buktinya? Mari kita hitung. Tahun Masehi sekarang adalah 2024 dikurangi usia Nabi Muhammad 63 tahun, hasilnya adalah 1961. Hasil tersebut kemudian dibagi 25, yang hasilnya adalah 78,44, dibulatkan menjadi 78 generasi. Dari sini menjadi jelas kesalahan fatal guru gembul dalam penghitungannya tersebut. Apakah Nabi Muhammad lahir tahun 1 Masehi? Tidakkah yang lahir pada tahun 1 Masehi adalah Nabi Isa? Sebagai bukti tambahan, ketika Habib Fikri menyampaikan hasil riset Richard J. Wong yang menyatakan rata-rata jarak antar generasi adalah 30,7 tahun, lalu sekonyong-konyong guru gembul merespon, itu 66 generasi, sama saja. Dia dapat 66 dari mana? Bisa ditebakkan, hitungannya sama seperti di atas, 2024 dikurangi 63, lalu dibagi 30, sama dengan 66. Ini menunjukkan bahwa guru gembul lebih dulu ngomongnya daripada mikirnya. Sekarang jika kita menghitung dengan menggunakan rata-rata jarak antar generasi riset Richard J. Wong, 1446 dikurangi 63, dibagi 30,7, sama dengan 45,05, dibulatkan menjadi 45 generasi. Dan jika melihat urutan nasab HRS terhitung sejak Sayyidah Fatimah hingga sekarang mencapai 38 generasi, maka nilai ini berada di bawah rata-rata hasil riset Richard J. Wong. Apa mungkin ini masuk akal? Mari kita buktikan berdasar fakta lapangan. 1. Juriyah Nabi terkenal senang tolabul ilmi dan alim, dan mayoritas orang alim itu nikahnya di usia tua. Tidak usah jauh-jauh contoh masa lalu, riset saja santri di pesantren, mayoritas menikah di atas 30-35 tahun. Ini belum lagi jika melihat tradisi mahar bangsa Quraisy yang mahal. Artinya, sebelum menikah masih harus kerja keras untuk menyiapkan mahar yang layak bagi syarifah. 2. Generasi nasab HRS yang jumlahnya 38 itu, bisa saja sebagian anak pertama, sebagian anak kedua, atau bahkan anak terakhir ke-6 sampai 9, dengan kondisi ayah yang bisa jadi masih muda, bisa jadi sudah tua, sehingga menghasilkan rata-rata 36 tahun per generasi. 2 asumsi di atas sudah cukup untuk melogikakan 38 generasi selama 1446 tahun. Dan ini jauh lebih masuk akal daripada 25 tahun per generasi, dengan fakta kerandoman jalur nasab semua manusia.